Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami di media IASS untuk memperbincangkan hal-hal seputar puasa dan bulan Ramadan. Seperti biasanya telah hadir di tengah-tengah kita narasumber seorang pakar fikih. Beliau adalah Al-Ustaz Baihaqi Juri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat ya. Hingga saat ini masih diberi kesempatan untuk kuat beribadah puasa, kondisi sehat walafiat, alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya begini Ustaz, ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan mengenai kejelasan hukum secara fikih. Yang pertama terkait seseorang yang berhubungan intim di malam hari namun belum sempat mandi hingga memasuki subuh. Nah ini banyak pro kontra. Ada yang mengatakan ini ya batal puasanya karena belum suci sejak awal begitu. Ada yang mengatakan tidak. Ini kejelasan hukum seperti apa sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Memang tentang masalah jima di malam hari ini sebetulnya diperbolehkan melalui kasusnya Sayyidina Umar. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Yang asalnya puasa itu sebulan suntuh tidak boleh jima, tidak boleh hubungan ya, tapi dengan barokahnya Sayyidina Umar kemudian ada ayat uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Jadi pada malam hari boleh jima. Yang dimaksudkan malam itu kan mulai maghrib sampai tulu'ul fajr, sampai subuh ya. Ini secara kaidah usul fikih bisa jadi terjadi jima itu pas hampir tulu'ul fajr. Tinggal beberapa detik saja. Tinggal beberapa detik, jima selesai, kemudian 1 detik masukin subuh. Ini puasanya sah ya. Iya. Puasanya sah. Dan otomatis mandinya nanti setelah subuh. Bukan setelah subuh. Setelah masuk waktu subuh itu. Jadi ada jedah junub, itu akibat daripada jima di malam hari sebelum fajar itu. Karena memang dalam Al-Quran tadi disebutkan halal berjima mulai maghrib sampai keluar fajar. Kemungkinan jimanya bisa jadi jima pas sebelum akhir malam. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi. Itu. Jadi dari situ hukumnya sah puasanya. Sah puasanya. Jadi walaupun ada, jadi setelah keluar fajar ada jedah junub sebelum sholat subuh kan junub ya, belum mandi, itu sah puasanya. Dan tidak boleh iftar ini terusan, dan puasanya sah. Puasanya sah. Beda memang ada sedikit perbedaan hukum kalau junubnya di malam hari, kemudian tidur atau makan atau bahkan jima ulang, itu makruh kalau belum mandi. Jadi itu bukan puasanya tuh ya. Yeah. Jadi tidurnya atau jimanya ulang atau minum tanpa mandi atau tanpa wudhu itu makruh. Oh ini etika orang junub sebenarnya Ustaz ya? Iya. Dalam kondisi junub kita makruh tidur, makruh makan, dan makruh minum kalau tidak wudhu setidaknya ya. Tidak wudhu atau bahkan tidak mandi. Kalau tidak mandi, memang junub kemudian dibiarkan sampai keluar fajar. Ini akibatnya kepada puasa makruh. Oh makruh. Jadi puasa dalam keadaan junub itu makruh. Beda kalau mimpi, ini kan dari jima. Kenapa kalau kok makruh? Karena pertama memang disunatkan untuk mandi sebelum fajar bagi orang yang junub.
Jadi kalau umpama mandi ba'dal fajar itu makruh. Kenapa kok makruh? Satu, karena puasanya ada yang dalam keadaan junub. Padahal bisa dalam keadaan suci sempurna ya, gitu ya. Kalau umpama dalam keadaan suci bisa kok dalam keadaan junub. Jadi puasanya makruh. Jadi sunatnya untuk melakukan itu mestinya ghusl qoblal fajar. Di samping itu memang bisa menghindari daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari masukannya air karena mandi. Oh, rawan memang ya? Rawan. Ya. Jadi karena mandi besar itu kan harus semuanya anggota zahir itu harus kena air. Seluruh anggota luar yang kasat mata gitu. Yang kasat mata, termasuk ini di dalam hidung ini kan kelihatan ya. Kalau pada waktu ngomong-ngomong kan kelihatan. Ini masuk anggota zahir, ini harus dibasahin. Kuping ini juga ada yang kelihatan, ini juga harus dimasukin, harus dibasahin. Termasuk di dubur pada waktu qadil hajah, yang kelihatan pada waktu qadil hajah, duduk pada waktu hajah kan mekar ya. Nah, yang mekar kelihatan pada waktu mekar itu wajib basuh. Itu termasuk anggota luar. Anggota luar. Dalam kondisi tidak qadil hajah kan tertutup gitu saja. Iya. Nah, itu pada waktu ini bagi orang waswas ini jangan dilarang waswas pada itu. Begitu. Iya. Karena jangan sampai menenggelamkan diri, karena makruh menenggelamkan diri, dan kalau menenggelamkan diri kemudian gak ada air masuk, batal. Tapi kalau hanya mandi biasa kemudian kok ada kemasukan air, tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Jadi disiram gitu, pakai apa? Pakai gayung, pakai gayung, itu tidak membatalkan puasa kalau hanya masuk tanpa disengaja. Itu artinya tidak mendenggelapkan diri. Itu rawan. Untuk itu sunat mandi sebelum fajar. Hanya sebatas sunat. Bukan berarti sampai batal puasa. Biasa. Masih ada terkaitan dengan ini, Zat. Apabila keluar sperma di siang hari, ini fenomenanya seperti apa? Apakah ada pengaruh dengan puasa atau tidak? Keluar mani di siang hari, keluar ya, bukan dikeluarkan. Keluar ya. Karena beda keluar dengan dikeluarkan. Kalau ada sengajaan dikeluarkan itu bermasalah nanti. Pada intinya keluar juga. Ya. Walaupun sama-sama keluar. Tapi kalau keluar karena bermimpi atau karena menghayal kok keluar mani, atau memandang istrinya, memandang yang halal ya, bukan memandang yang haram. Kalau memandang yang haram kan haramnya sudah tidak boleh. Memandang yang halal kok keluar mani, saking besar syahwatnya sampai keluar mani, ini puasanya tidak batal. Utus puasanya tidak batal. Hanya memang tadi mandinya itu tetap harus mandi. Kenapa kok hanya dengan memandang saja atau melamun saja? Ini seolah-olah kalau ada kontak fisik apa ada masalah gitu? Kalau khurujul mani bimubasyaratin, ada persoalan tersendiri. Iya, persoalan sendiri. Jadi ada ini kalau anunya puasanya ya. Iya. Jadi punya istri, mubasyarah itu berpegangan tangan. Kalau sampai ketemu kulit keluar mani batal puasanya. Tapi kalau umpama pakai sapu tangan atau ada pakaian jadi berhubungan badan luar begitu. Itu tidak sampai batal puasanya. Karena mubasyarah dihailin. Jadi semisal hanya sebatas nempel saja gitu ya, tanpa ada kulit yang menempel. Tanpa ada kulit yang menempel, itu tidak sampai membatalkan kalau yang sekalipun dengan syahwat yang menggebu-gebu misalnya. Iya. Tapi yang dibicarakan ini puasanya, bukan memandangnya, bukan menghayalnya, tapi puasanya ini. Puasanya, dari sisi puasanya. Iya, dari sisi puasanya. Kalau sisi ini sudah
Ya sekalian dibahas juga kalau sisi menempelkan diri tadi bagaimana dalam puasa tadi. Ada hukum tersendiri ya. Kalau yang ditempelin itu semacam istrinya, itu makruh. Tapi kalau yang dikhawatirkan untuk terjadinya jima ya. Tapi kalau memang yang sudah haram ya haram juga. Kalau istri sendiri saja. Iya. Makruh. Kalau istri orang lain ya. Ya lebih-lebih gitu. Lebih. Jadi ada yang katakan kalau di Sulamut Taufik itu sampai memandang tembok misalnya, memandang tembok. Itu kan aslinya memandang tembok itu tidak haram ya. Ya biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau bisa syahwatin, memandang tembok jadi haram. Wah, ini abnormal ini orang. Normal. Tapi kalau umpama sampai keluar mani, umpama dalam keadaan puasa, puasanya tidak batal. Walaupun tadi itu memandangnya haram. Karena memandang sahabatnya, lo kok mulus tembok ini. Gitu. Jadi memandangnya itu sudah haram. Kalau bisa khawatir. Luar biasa nih penjelasan. Berarti pada intinya kalau keluar sperma di siang hari tanpa ada kesengajaan mengeluarkan ya? Ya, tanpa ada kesengajaan untuk mengeluarkan. Tidak masalah. Tidak membatalkan puasanya. Membatalkan puasa. Tepatnya seperti itu. Ya. Baru kalau sudah ada hal-hal seperti memang ada kesengajaan, ada kontak fisik, kulit bertemu dengan kulit seperti tadi. Ya. Kemudian mencium istrinya semisal, ya kemudian keluar sperma, baru ini membatalkan kalau sampai bersinggungan kulit. Biasa, alhamdulillah ini sudah penjelasan yang sangat detail, sangat luar biasa. Semoga apa yang telah dibicarakan dan kita diskusikan oleh Al-Ustaz Baihaqi Juri ini menjadi ilmu yang berbarokah. Ingat, ini dalam kondisi berpuasa ini kita perlu untuk berhati-hati agar puasa kita sesuai dengan tuntunan syariah, dan insya Allah semua akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.